Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan yang paling berat azabnya seseorang itu pada hari kiamat. Kata Nabi adalah orang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Dan orang seperti ini nanti di akhirat termasuk orang yang mendapatkan azab yang sangat berat. Kenapa? Karena ilmu itu ada tanggung jawabnya. Maka kalau orang berilmu dia tahu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka itu akan berakibat pada dirinya. Dia tahu misalnya hukum riba haram, tapi ternyata dia masih makan riba. Misalnya dia ngutangin sama orang, bayarnya lebih. Dia tahu itu nggak boleh, tapi dia melaksanakan itu. Maka orang seperti itu masuk kategori itu. Dia tahu sholat hukumnya wajib, tapi dia nggak sholat. Dia tahu misalnya melakukan pencurian itu haram, tapi masih mencuri. Dia tahu misalnya mengikuti keinginan, lalu meninggalkan ajaran Quran. Kan ada juga ulama-ulama yang kalau sudah dikasih duit oleh penguasa berubah. Yang seharusnya dia bilang haram, dia bilang halal. Yang seharusnya halal, dia bilang haram. Jadi membolak-balikan seperti ulama-ulama Yahudi. Kalau dibayar, dia pasti akan melakukan sesuai dengan pesanan. Maka disebut dengan ulama pesanan. Orang seperti ini, kata Nabi nanti, di akhirat adalah orang yang azabnya itu sangat pedih. Nah, pada pembahasan kita akan lanjutkan bahasan kita. Sudah ketemu ya di halaman berapa? 10 ya? Pertengahan ya. Wa qala Sufyan, berkata Sufyan. Sufyan ini di dalam sejarah Islam ada dua orang ya. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan bin Uyainah itu adalah muridnya dari Sufyan Ats-Tsauri. Jadi bahasanya gitu. Yang dimaksud di sini Sufyan ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau namanya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, berasal dari kota Tsaur. Kata Tsaur itu berada di wilayah Kufah di Irak. Jadi banyak ulama-ulama itu berasal bukan dari Arab, bukan berasal dari Hadramaut ya. Ulama-ulama dulu Pak, itu rata-rata dari Irak, dari Damaskus, dari Tabaristan, wilayah Asia Tengah. Itu ulama kita. Saya berikan contoh. Para ulama-ulama pengumpul hadis itu yang 10 itu tidak ada satupun yang dari Arab. Tapi dari mana? Misalnya Imam At-Tabari dari Tabaristan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dari mana? Dari Irak. Sufyan Ats-Tsauri dari Irak. Kemudian yang lain Damaskus, Syria. Itu para ulama-ulama kita. Seperti misalnya saya beri contoh, pendiri Tarekat Syadziliyah Abul Hasan Asy-Syadzili dari mana?
Dari Mesir. Jadi banyak ulama-ulama berasal di luar dari Saudi, Yaman. Ini hebatnya ulama-ulama dulu. Nah, ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau adalah seorang imam besar, pendiri mazhab Ats-Tsauri, tapi mazhabnya udah hilang. Mazhabnya hilang, kenapa? Karena pendukungnya kurang banyak. Pendukungnya kurang, kekuasaan tidak mendukung. Beliau juga seorang ahli hadis. Ahli hadis diberikan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Kalau Amirul Mukminin artinya apa, Pak? Pemimpin. Jadi pemimpin dalam periwayatan hadis itu Sufyan Ats-Tsauri. Itu gelarnya tuh. Dan beliau juga adalah guru dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya guru, salah satunya Sufyan Ats-Tsauri. Imam Auza'i di Syria, Damaskus, punya guru namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ini luar biasa. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini adalah ulama yang bukan cuma ahli fikih tapi juga seorang ahli sufi. Jadi ulama dulu bukan cuma ngerti hadis, ngerti fikih, tapi juga ulama yang zuhud. Ulama dulu tuh. Kalau ulama sekarang enggak. Ngerti ilmu tapi kurang zuhud, kurang wara'. Jadi enggak masuk di dalam dirinya sifat-sifat yang disebut dengan akhlak mahmudah. Kenapa? Karena yang difokuskan pada ilmu aja, bangga dengan ilmunya. Nah, beliau pernah pada zaman dinasti Abbasiyah itu ditawarkan jabatan hakim, qadhi oleh Khalifah Al-Mansur. Kalau sekarang orang mau jadi hakim berebut, Pak. Ya kan? Kecuali hakim yang satu ini nggak pernah berebut, dia dapat. Hakim namanya udah Abdul Hakim, nggak perlu berebut, dia udah dapat tuh. Kenapa? Daftar orang jadi hakim. Kenapa kalau jadi hakim? Kalau jadi hakim duitnya banyak. Apalagi sekarang kita lihat peradilan kita, hakim gampang disuap. Makanya kaya itu. Coba kalau yang nyuap sekali nyuap 1 M, tertarik nggak? Tergoda dia. Maka banyak yang jadi hakim. Sufyan Ats-Tsauri ditawari Khalifah Al-Mansur, nggak pakai lelang, ditawari ini. Kalau sekarang kan lelang jabatan. Ini ditawari. Apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Dia tolak. Dia mengatakan, jika engkau wahai khalifah memberiku jabatan dan aku pasti akan memutuskan hukum sesuai sunnah Nabi dan engkau mungkin menguntungkan engkau. Artinya gitu. Kalau saya jadi qadhi, engkau pasti akan rugi karena semua putusan pasti enggak menguntungkan engkau. Artinya apa? Dia nggak bisa disuap, nggak bisa dipengaruhi. Akhirnya dia tolak. Karena dia ditolak, dia diancam oleh pemerintah. Bayangkan, Pak, mau dikasih jabatan, yang ditawari nolak, yang mau ngasih jabatan ngancam, ente harus terima. Kabur dia. Kalau kekuasaan sudah ngancam, repot, Pak, karena mereka punya tentara, mereka punya pasukan. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri dia bersembunyi, pindah-pindah. Dan beliau termasuk seorang ulama yang banyak karomahnya. Jadi kalau ulama ngerti ilmu, dia jalankan ilmunya, alim ya'mal bi ilmihi, maka Allah kasih kelebihan dia. Apalagi dia yazhad fi ilmihi, dia zuhud karena ilmunya, maka banyak karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali karomahnya banyak. Karomah itu apa? Kemuliaan Allah berikan. Termasuk Sufyan Ats-Tsauri, beliau kalau dia lewat hutan belantara, yang di hutan itu banyak sekali tuh singa, serigala, ular, enggak satu pun mengganggu Sufyan Ats-Tsauri. Enggak berani dia. Kenapa? Yang berjalan ini waliullah. Binatang tahu tuh waliullah, enggak berani dia. Enggak berani apa? Enggak berani mengganggu. Dulu ada namanya Bishr Al-Hafi. Disebut Al-Hafi karena dia kalau jalan nggak pakai sendal.
Jalan nggak pakai sendal. Termasuk wali min auliyaillah. Jadi kalau dia satu ketika masyarakat lihat banyak kotoran ada di jalan, lalu mereka menyimpulkan Bishr al-Hafi sudah meninggal. Di mana dia tahu? Karena kalau Bishr al-Hafi masih hidup, maka jalan itu nggak ada kotoran. Kenapa? Binatang nggak mau berak di situ. Tapi ternyata dilihat banyak binatang berak di situ, maka kesimpulannya apa? Bishr al-Hafi sudah meninggal. Kenapa? Allah muliakan. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Apa perkataan Sufyan Ats-Tsauri? Nah, kita akan bahas nih. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yahtiful ilmu bil amal. Kata yahtif itu artinya menyeru. Dari kata itu nanti muncul kata hatif. Kata hatif itu artinya telepon. Kalau telepon itu menyeru enggak? Memanggil. Call. Dan bahasa Inggris disebut dengan call. Ada video call. Panggilan dengan gambar video. Ada audio call, cuma suara doang. Nah, kata call itu dalam bahasa Arab namanya hatifa. Yahtifu. Hatafa yahtifu. Alat teleponnya namanya hatif. Jadi telepon hatif. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yahtiful ilmu bil amali. Ilmu itu menyeru pada amal. Maksudnya apa? Ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, dia menetap. Kalau dia tergenang, bahaya. Itu maksudnya. Seperti darah kalau tidak keluar, tidak jalan. Apa yang terjadi, Pak? Ya, darah ini nggak jalan. Bergumpal. Apa yang terjadi? Penyakit. Maka ilmu itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, harus diamalkan. Makanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya, azabnya itu pedih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in ajabahu, kalau ilmu itu diiringi oleh amal, maksudnya ilmu amal menjawab ilmu. Ini kan ilmu menyeru untuk diamalkan. Amal menjawab, ya saya akan jalankan. Maksudnya gitu. Fa in ajabahu, kalau amal itu menjawab seruan ilmu, maka ilmu itu akan menetap. Maksudnya ilmu itu akan memberikan manfaat. Itu maksudnya. Di sini hilang nih kalimatnya. Inilah apa tingginya bahasa Arab yang ditulis Imam Al-Ghazali. Di sini hilang. Di mana hilangnya? Hilangnya itu jawabannya. Fa in ajabahu, mana jawabannya? Enggak ada kan? Hilang. Maksudnya kalau ilmu menjawab amal menjawab ilmu, maka ilmu akan menetap bermanfaat. Tuh. Wa illa, kalau ilmu tidak dijawab oleh amal atau amal tidak menjawabnya, maka apa yang disebutkan? Irtahala. Kata irtahala dalam bahasa Arab itu pergi. Dari kata itu nanti muncul kata rihlah. Apa itu rihlah? Rihlah itu piknik. Jadi Anda pergi nih ke puncak tuh untuk relaksasi, untuk nyari. Orang kalau ke puncak ngapain sih, Pak? Apa? Refreshing, rekreasi. Bahasa Arabnya namanya rihlah. Maka ada kemudian muncul rihlah ilmiah. Pergi piknik tapi studi tour, belajar di sono, bukan cuma relaksasi. Maka disebut dengan rihlah ilmiah. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau amal menjawab seruan ilmu, maka ilmu akan menetap bermanfaat. Satu. Tapi kalau amal tidak menjawab seruan ilmu, maksudnya ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi. Logikanya nyambung, Pak.
Bapak kalau belajar ilmu fikih tentang sholat, nih. Sholat mazhab Syafi'i itu bukan sembarangan sholat, Pak. Anda kalau takbir Allahu Akbar baru turunin ke mazhab Syafi'i. Allahu Akbar turunin. Tangan kiri di atas pusat, bukan di pusat, di atas pusat. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Tuh. Tapi kalau nggak diamalkan, hilang nggak? Hilang nggak, Pak? Hilang. Saya ngajari murid sholat mazhab Syafi'i, besoknya begitu lagi. Allahu Akbar. Padahal udah diajari. Allahu Akbar, turunin. Kita baca. Besokannya Allahu Akbar. Kenapa? Enggak diamalin. Hilang. Maka diamalin itu. Terus gimana cara mazhab Syafi'i? Sholatnya itu ada dalam kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Itu diikutin dong. Jangan dilupa. Jangan ikutin yang dulu kita pernah belajar. Belum tentu benar. Belum tentu benar rukuknya seperti apa. Itu harus diikuti. Selama ini kalau takbir, turunkan tangan. Kapan Anda turunkan tangan? Biasanya. Paling kan Allahu Akbar. Ada kan? Ada enggak? Banyak, Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi saya mengatakan, Anda menurunkan tangan setelah mengucapkan akbar. Allahu Akbar, baru turunin. Jadi akbar, baru turunin. Nantilah kapan-kapan kita akan belajar fikih mazhab Syafi'i. Nanti kalau udah ketemu di sini nih, kan belum ketemu. Ya mungkin 1 tahun lagi. Kita nggak tahu berapa nih, masih banyak nih. Karena kita bahas dikit-dikit. Lanjut ya. Wa qala ta'ala, perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini lalu kemudian oleh Imam Al-Ghazali diperkuat dengan mengutip ayat Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman-Nya? Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Watlu, baca. Dari kata tala, yatlu, tilawah. Kalau tilawah bacaannya itu biasanya bacaan yang terus-menerus dilakukan dan biasanya membaca dengan indah. Itu tilawah. Maka muncullah musabaqah tilawatil Quran. Ada nggak musabaqah qiraatil Quran? Nggak. Kalau membaca seperti saya baca nih. Kalau membaca buku, membaca koran itu menggunakan kata qira'a. Yaqra'u qira'atan. Tapi membaca puisi, membaca Quran menggunakan kata tala yatlu tilawatan. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan yatlu alaihim ayatika. Membacakan buat mereka ayat-ayatmu ya Allah. Kayak yatlu. Itu bedanya. Yatlu dan yaqra. Watlu alaihim. Bacakan kepada mereka. Apa? Naba'alladzi, berita yang atainahu ayatina, yang kami kata Allah telah memberikan kepada dia tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tapi kemudian dia terlepas dari padanya, atau yang melepaskan diri darinya. Kalau kita lihat kitab tafsir, ini kan cerita tentang seorang yang diberikan ilmu oleh Allah. Jadi dia diberikan ilmu yang sangat luas. Dia diberikan ilmu tentang asrarullah, rahasia-rahasia Allah dari Bani Israel. Mendalam tentang kitab suci Taurat. Kalau dia berdoa, nggak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, ngerti tentang kitab Taurat, ngerti tentang rahasia-rahasia Allah. Kalau dia doa, doanya nggak pernah ditolak oleh Allah, mustajab. Ini ceritanya. Tapi ternyata orang itu ilmunya nggak memberikan manfaat. Fansalakha minha, dia melepaskan diri dari itu. Siapa? Namanya Ba'lam bin Ba'urah. Jadi kalau Anda nanti baca kitab tafsir tentang ayat ini, ada seorang alim
dari Bani Israel namanya Ba'lam bin Ba'ura. Dia doanya nggak pernah ditolak. Hidup pada zaman Nabi Musa. Sementara banyak orang-orang Bani Israel nggak suka sama Nabi Musa. Datang kepada siapa? Kepada Ba'lam bin Ba'ura, minta supaya dia berdoa Nabi Musa dibinasakan oleh Allah. Bayangkan, Pak. Ini seorang ulama, karena doanya nggak pernah ditolak oleh Allah, datang masyarakat membayar dengan jumlah uang yang besar kepada orang itu supaya dia doakan kebinasaan buat Nabi Musa. Awalnya Ba'lam nggak mau, dia Nabi kok masih didoain. Kan nggak mungkin kan? Tapi karena dia diberikan jumlah uang yang sangat besar, terpengaruh cinta dunia, cinta dia. Akhirnya dia doa. Dan doanya dia bukan kena ke Nabi Musa, tapi kena ke dia. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf diceritakan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Makanya anjing itu kan julurkan lidahnya, Pak. Ada nggak anjing tidak menjulurkan lidahnya? Lidahnya nggak ada. Coba anjing disuruh masukin lidahnya, nggak mungkin bisa dia. Nah, seperti itu gambaran Ba'lam bin Ba'ura, anjing yang menjulurkan lidahnya, simbol kerakusan. Tapi Allah binasakan. Ini contoh ulama ulama jahat. Nanti kita akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 175. Nanti bisa dicari tafsirnya. Nah, baru dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ukuran tentang siapa ulama akhirat, siapa ulama sunnah. Baru Al-Ghazali menjelaskan. Wa ulama'ul akhirati, ulama akhirat itu kata Imam Al-Ghazali, wa ulama'ul akhirati, wawunya waw istinaf, waw ibtida, di awal. Ulama'u itu mubtada, ya kan? Mubtada itu artinya di awal kalimat mubtada muncul kata ibtida. Wa ulama'ul akhirati, kenapa dibaca ti kasrah? Boleh nggak saya baca wa ulama'ul akhirata? Nggak boleh. Wa ulama'ul akhiratu, boleh nggak? Salah bacanya. Maka kalau orang ngerti bahasa Arab, dia dengar orang membaca kitab salah, dia tahu. Wa ulama'ul akhirati, karena dia mudhafun ilaih. Maka dibaca wa ulama'ul akhirati. Ulama akhirat itu kata Imam Al-Ghazali, siapa mereka? Humul ladzina la ya'kuluna dunya bid-dini. Mereka yang tidak memakan dunia dengan agamanya. Maksudnya dia makan dunia, bayarannya apa? Agama. Bapak kalau makan di warung bayar nggak? Bayar nggak, Pak? Bayar. Bapak makan dunia, bayarannya akhirat. Itu maksudnya. Jadi ulama akhirat itu artinya mereka yang tidak memakan dunia dengan agamanya. Artinya tidak jual agamanya demi dunia. Itu maksud dari ulamaul akhirah. Maksudnya apa? Kalau kita ingin rinci lebih jelas lagi, ulama akhirat itu adalah mereka yang tidak menjadikan agama sebagai alat nyari dunia. Misalnya, saya berikan contoh nih. Dia ngapal Quran. Itu agama bukan? Agama bukan, Pak? Hafal Al-Quran sampai 30 juz. Tapi tujuannya supaya ikut musabaqah hifdzil Quran, supaya buat di lomba. Karena kalau dia menang lomba dapat hadiah umroh. Kalau dia menang lomba dapat hadiah motor. Kira-kira orang seperti itu menjual agama demi dunia atau ulama akhirat? Dunia. Itu contohnya. Atau dia korbankan akhiratnya demi dunia. Misalnya dia tahu itu hukumnya haram. Ini program pemerintah. Dulu kan ada keluarga berencana, Pak.
Oh, bener kan? Keluarga atau ngucapin selamat Natal. Ya kan? Karena program kerukunan umat beragama, maka pemerintah itu mengatakan harus disosialisasikan. Untuk memperkuat ini program, minta legitimasi atau justifikasi dari Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memberikan fatwa kebolehan dan ketidakbolehan. Penting nih. Saat itu ketuanya Buya Hamka. Buya Hamka ulamaul akhirah. Ulama akhirat. Lalu kemudian diminta fatwanya. Apa kata Buya Hamka? Selama saya masih hidup haram punya. Bayangkan. Padahal itu mau program. Akhirnya kemudian tangkap. Yang kedua, minta supaya keluarga berencana dilegalkan. Dulu kan bermasalah, Pak, karena keluarga berencana harus vasektomi. Tahu vasektomi? Nah, tahu? Bukan nama orang tuh. Vasektomi kebiri. Nanti manggilnya Pak Tommy lagi, bukan vasektomi kebiri. Nah, keluarga berencana tujuannya adalah supaya membatasi perkembangan penduduk. Ini program pemerintah. Supaya ini program bisa diterima masyarakat, maka minta fatwa. Ada yang memberikan fatwa boleh. Nah, yang memberikan fatwa boleh padahal itu tidak boleh, itu namanya ulama usul. Itu maksudnya. Dia jual, dikorbankan akhirat demi dunia. Atau dia punya seorang alim itu pintar, Pak. Dia bisa menentukan haram atau halal dengan dalil. Datanglah Pak Kiai, Indomie nih. Kan ada dulu kan Indomie ada babinya kan, minta fatwa. Ente mau halal atau haram? Kalau halal dalilnya ini, haram dalilnya itu. Bayangkan sampai begitu. Jadi ada pesanan. Nah seperti itu adalah ulama yang mengorbankan akhiratnya demi dunia, demi fulus, uang. Yang penting dia bayar gua tinggal cari itu ayat, gua kotak-atik tuh ayat. Jadilah fikihnya. Nah, ini yang disebut dengan ulama usul. Ulamaul akhirah, mereka itu tidak memakan dunia dengan agama, tidak menjual agamanya demi dunia. Apa yang disebut dengan dunia? Jabatan. Apa itu dunia? Uang. Apa itu dunia? Kekuasaan. Itu dunia semua. Wala yabi'unal akhirata bid dunya, wala, dan tidak yabi'una, menjual. Kalau yashtari, membeli. Kalau ini menjual, dia jual. Apa yang dijual? Al-akhirata maf'ulun bih. Dibacanya tak fathah. Al-akhirata, dia jual akhiratnya dengan apa? Bid dunya. Untuk mendapatkan dunia. Itulah yang disebut wala yabi'unal akhirah, dia tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Itu adalah ulama akhirat. Kebalikannya, dia jual agamanya, akhiratnya demi dunia. Itu ulama su. Makanya kalau kita cari kisahnya, siapa kisah yang bisa diambil? Kisahnya penulis kitab ini. Disebut dengan ulamaul akhirah. Kenapa? Imam Al-Ghazali itu adalah seorang ulama yang sangat mengetahui banyak ilmu. Sampai-sampai gurunya Imam Al-Juwaini yang disebut dengan Imamul Haramain pernah bilang sama Al-Ghazali, engkau sudah membunuh saya masih hidup. Artinya apa? Ilmunya Imam Al-Ghazali melebihi dari gurunya Imam Al-Juwaini, saking pintarnya. Semua ilmu dia kuasai, sampai filsafat dia kuasai. Tetapi Imam Al-Ghazali mengalami yang disebut kegelisahan. Ternyata ilmu yang selama ini dia pelajari ternyata tidak semakin membuat dia dekat kepada Allah. Dia cari popularitas, dia cari kekuasaan, dia cari harta. Tapi bagusnya Al-Ghazali, dia sadar
lalu kemudian dia melakukan uzlah, dia hidup zuhud, lalu dari hasil pengalaman spiritualnya dia, karena dia memiliki ilmu tentang persoalan itu, maka dia tulislah satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Yang kitab Ihya Ulumuddin ini dari ujung barat sampai ujung timur itu dibahas oleh orang, dikaji oleh orang. Kata ulama, kalau tidak ada Al-Quran cukup Ihya jadi pedoman. Bukan berarti Ihya lebih dari Al-Quran, bukan. Artinya apa? Isi dari kitab Ihya Ulumuddin itu kalau kita jalankan, kita jadi orang baik. Itu kata ulama memuji kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kita lanjutkan. Kenapa ulama akhirat itu tidak memakan dunia dengan agamanya sebagai bayaran atau tidak menjual akhiratnya dengan dunia? Kenapa? Dijelaskan Imam Al-Ghazali dengan kalimat berikutnya. 5. Alimu min izzil akhirati wa dhullid dunya. Kenapa? Karena mereka mengetahui alimu, mereka mengetahui apa yang mereka ketahui min izzil akhirati, dari kemuliaan akhirat dan kehinaan dunia. Karena ulama akhirat itu tahu yang lebih mulia itu akhirat, sementara dunia itu hina. Maka disebut dengan dunia. Kata dunia itu dari kata dana. Dana itu rendah. Kenapa rendah? Karena orang yang mencari dunia, dia pasti akan hancur. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu cuma permainan. Kalau ente main bola, serius gak sih? Cuma main? Bapak kalau main-main serius gak sih? Main-main? Gak serius tuh. Kalau gak serius, ngapain kita? Fokus di situ, maksudnya gitu. Tapi akhirat itu serius. Maka kata Imam Al-Ghazali, kenapa ulama akhirat itu tidak mau menjual akhirat demi dunianya? Karena dia tahu akhirat itu mulia, dunia itu rendah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, fala tagharrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian itu digelincirkan oleh kehidupan dunia. Jadi alasan kenapa ulama akhirat itu ulama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, alasannya tadi 5. Alimu min izzil akhirati wa dhullid dunya, karena mereka tahu tentang kemuliaan akhirat, wa dhulli ad-dunya. Dhul itu kehinaan dan kehinaan dunia. Sekarang kita tanya, di mana letak kemuliaan akhirat dan di mana letak kerendahan dan kehinaan dunia? Pertama, akhirat itu kenapa disebut mulia? Karena dia kekal. Sesuatu yang kekal, maka dia mulia. Itu akhirat. Yang kedua, kenapa disebut mulia akhirat? Karena dia sempurna, enggak ada kekurangannya. Coba Anda misalnya di alam akhirat masuk ke dalam surga, semuanya tentang keindahan, semuanya tentang kedamaian, semua tentang kenikmatan. Kalau kita lihat gambaran Al-Quran tentang surga, akhirat, enggak ada yang cacat. Saya beri contoh. Anda mau minum, tinggal ngomong, tersedia di situ. Coba di dunia, Bapak mau minum cendol, langsung ada nggak? Ada nggak, Pak Bejo? Kalau Bapak mau minum mau minum cendol, ngapain dulu? Cari dulu tuh, di mana? Tukang cendol. Tukang cendolnya di mana? Luis. Kan nggak mungkin langsung dapat cendol, harus ada duitnya. Ente mau dapat duit, kerja dulu nggak? Kerja dulu, capek nggak? Capek hanya makan cendol.
Bayangin tuh. Itu dunia. Tapi akhirat, ente mau makan cendol langsung tersedia. Habis makan, habis minum, lalu kemudian bisa bekah enggak perut kita? Enggak. Kencing enggak? Enggak. Semua berubah jadi keringat. Kenapa berubah jadi keringat? Bukan berubah jadi kencing, kotoran. Di surga enggak ada WC. Bayangkan enggak ada WC, Pak. Kenapa di surga enggak ada WC? Di surga tempat bersih, mana ada kotoran. Yang kedua, orang kalau kencing susah nggak sih? Setengah mati. Kencing. Apalagi kita punya penyakit yang terkait dengan kencing. Dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Kencing dikit-dikit. Dibalik. Itu repot, Pak. Oh, susah. Nah, kalau di surga, enggak. Tidak ada lagi orang ngomong tentang kebencian, yang ngomong tentang keselamatan. Makanya ente dikasih bidadari, istri nggak cemburu. Istri gua nggak cemburu nih. Ya memang udah dicabut rasa dendam, iri hati dagang itu udah dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kata Allah, kami cabut wa naza'na ma fi sudurihim, dari hati-hati mereka gil, rasa dengki, iri hati, benci, cabut. Sehingga mereka bersaudara. Kalau ketemu ala sururin mutaqabilin, semuanya ceria. Coba kalau kita di sini ketemu orang, ada yang ceria, ada yang cemburu kan? Di surga nggak ada damai, makanya di surga nggak ada konflik. Enak nggak Pak? Itu akhirat tuh, maka akhirat sempurna. Dan akhirat itu langsung balasan dari Allah. Karena itu dia mulia. Yang inti kejar akhirat, jangan dunia. Kenapa dunia dianggap rendah? Karena dia sementara. Segala sesuatu yang sementara Pak nggak enak. Bapak punya mobil sementara, enak nggak? Punya mobil sementara, enak nggak Pak? Nggak enak. Lagi enak-enaknya kita pakai, tiba-tiba nggak ada. Enak gitu? Sementara. Itu dunia. Kita pakaian nih, baru beli, tiba-tiba pas dijemur dicuri orang. Sementara nggak itu? Itulah dunia. Maka dunia itu nggak ada enaknya. Tetapi di akhirat, surga, melihat Allah, itu tidak ada lagi dendam. Semuanya tentang kenikmatan, kedamaian, keselamatan. Itu akhirat. Maka orang yang jadikan akhirat tujuannya dibandingkan dunia, itulah orang yang beruntung. Kalau ada ulama yang lebih memuliakan akhirat ketimbang dunia, itulah ulamaul akhirah. Bisa dipahami, Pak? Wa man lam ya'lam mudadatad dunya ma'al akhirati wa mudarataha falaysa minal ulama. Kata Imam Al-Ghazali, wa dan man, barang siapa, lam, tidak, ya'lam, mengetahui, mudadatad dunya, maksudnya kebalikan dari dunia, ma'al akhirati, dibandingkan akhirat, wa mudaratah, dan bahaya-bahaya dari dunia, falaisa minal ulama. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang ini bukanlah ulama. Jadi orang yang tidak mengetahui tentang dunia dan bahaya dari dunia, maka orang seperti itu tidak disebut dengan ulama. Wa man ankara dzalika, barang siapa yang mengingkari hal itu, faqad ankara ma dalla alaihi al-Qur'anu wal akhbaru wa jami'ul kutubil munazzalah wa qawlu jami'il anbiya. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang tidak meyakini atau mengingkari perkataan tadi bahwa dunia itu banyak bahayanya, maka orang yang mengingkari itu, kata Imam Al-Ghazali, faqad, maka dia sungguh ankara, mengingkari madalla alihil Quran, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, wal akhbaru,
dan hadis-hadis, wa jami'ul kutubil munazzalati, dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Adam. Ada nggak Nabi Adam dapat kitab? Ada. Kemudian kepada Nabi Daud, Nabi Idris, lalu kemudian kepada Nabi Musa namanya Taurat. Selain Taurat, Nabi Musa juga ada dapat namanya Suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Musa bukan cuma dapat kitab Taurat, tapi juga dapat suhuf. Nabi Ibrahim juga ada suhufnya. Itu Nabi Ibrahim. Ada kitab-kitab yang diturunkan, termasuk Nabi Isa. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Isa, nih Nabi Musa dan Nabi Isa ini ada banyak nabi. Hampir ribuan nabi. Tapi semua nabi sebelum Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua berpegang pada kitab Taurat. Termasuk Nabi Isa pegang kitab Taurat, kemudian diturunkan kitab Injil. Baru berpegang pada kitab Injil. Nanti pas Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran, semuanya ini sudah tidak perlu berpegang, tapi tetap kita yakini. Kenapa? Karena Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Jadi sempurna di Quran. Sampai mana tadi itu? Wa qawlu jami'il anbiya, dan perkataan semua para nabi mengatakan bahwa dunia itu hina. Dunia itu banyak bahayanya. Nah, karena itu maka kalau ente ingin dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka jangan jadikan dunia ini sebagai akbaru hammina. Ada nggak doanya itu? Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita kita yang terbesar. Itu Bapak bisa baca kalau baca doa Quran. Kalau baca Quran selesai ini kan ada doanya tuh. Nah, di situ ada tulisan wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan jadikan dunia itu sebagai cita-cita kita yang terbesar. Wa man alima dzalika wa lam ya'mal bihi, barang siapa yang mengetahui itu tapi tidak mengamalkannya, fa huwa asiru syaitan, maka dia itu kata Imam Al-Ghazali adalah asir. Apa itu asir? Tawanan, tahanan, asir. Tawanan siapa? Setan. Maksudnya apa? Bapak kalau jadi tawanan seseorang diikat nggak? Diikat nggak Pak? Diikat, dikendalikan. Tawanan dikendalikan nggak? Dikendalikan. Maka jangan sampai jadi tawanan setan. Kenapa? Anda terikat dengan setan. Anda mengikuti langkah-langkah setan. Anda dikendalikan oleh setan. Apa setan punya visi dan misi? Visi dan misi setan itu adalah menyebarkan kemaksiatan. Ya'muru bil fahsya. Dia memerintahkan kekejian. Karena setan itu nggak mau masuk neraka sendirian, diajak tuh. Maka nanti neraka yang dimasuki oleh iblis dan para pasukannya itu namanya neraka jahanam. Jadi neraka itu ada 7 pintu. Laha sab'atu abwab. Dia punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Satu pintu ada bagian-bagiannya. Jadi kalau kita lihat neraka itu bertingkat-tingkat. Ada di atas, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah tuh. Nah, neraka jahanam itu nanti dimasuki oleh kelompok-kelompok khusus. Yang pertama adalah kelompok kaum musyrik, masuk. Siapa lagi? Kafir. Siapa lagi yang masuk? Habis kafir itu kelompok pertama kali itu adalah jin tuh. Iblis dan pasukan-pasukannya. Itu namanya neraka jahanam. Nanti ada neraka lagi tuh. Buat siapa? Orang yang suka menyebarkan fitnah, mengumpat. Namanya neraka apa itu? Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah.
Apa itu neraka utama? Kata Allah. Allah tanya begitu. Narullahil muqadah. Api neraka yang diciptakan oleh Allah, yang disiapkan. Apa itu? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Yang panasnya itu langsung membakar sampai hati. Kenapa hati? Karena hati inilah yang menjadi pusat rasa sakit. Hati. Maka orang disebut dengan sakit hati. Sampai hati dibakar. Alaihim narum muqsadah. Yang api itu nanti akan mengitari dia. Mengitari dia seperti dinding. Api itu seperti dinding, enggak ada lubangnya. Kira-kira berapa tuh tebalnya? Tebalnya api gejolak itu perjalanan 70 tahun. Dindingnya tuh. Anda bayangkan. 70 tahun berapa kilometer, Pak? Dindingnya. Bisa keluar enggak? Enggak bisa. Angus itu. Itu di dalam hadis Nabi diceritakan neraka itu untuk dipanaskan 1000 tahun betul. 1000 tahun dipanasin sampai merah. Cukup enggak? Belum. Dipanasin lagi sampai putih. Setelah itu dipanasi dari putih sampai hitam. Makanya orang yang kena api neraka gosong, langsung jadi hitam. Disebutkan menjadi batu bara. Dihidupin lagi, dibakar lagi, gosong lagi sampai batu bara, hidupin lagi. Itu orang kafir. Tapi orang beriman nanti mereka pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terakhir keluar. Jadi yang terakhir keluar itu kata Nabi dijelaskan di dalam hadis seperti orang yang wajahnya itu diperlihatkan surga. Jadi dia belum masuk surga, diperlihatkan surga. Di itu ada pohon. Ada pohon. Dia bilang, ya Allah, dekatkan aku dengan pohon itu supaya aku bisa berteduh dan bisa meminum air. Allah kasih dekat dengan pohon itu. Belum masuk surga. Ketika dia dekat dengan pohon, dia dengar ada suara orang-orang yang surga bercerita bahagia. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Jadi di pinggiran surga, Pak, masih lebih bagus, Pak, dibandingkan ada di dalam neraka itu. Meskipun pinggiran di pintunya, masih lumayan dibandingkan kita berada di dalam neraka. Kita lanjut. Faqad ahlakathu syahwatuhu wa ghalabat alaihi sikwatuhu. Maka kalau dia mengetahui tentang persoalan itu tapi tidak mengamalkan, dianggap sebagai tawanan setan. Kenapa? Faqad ahlakathu syahwatuhu. Karena orang itu telah dibinasakan oleh syahwatnya, keinginan-keinginan dunia. Wa ghalabat alaihi sikwatuhu. Wa ghalabat artinya mengalahkan, dominan. Alaihi kepada orang itu syahwatu, kecelakaan. Wa man iktada bihi halaka. Barang siapa yang mencontoh itu maka dia akan binasa. Wa kaifa yuhaddu min hizbil ulama min hadi darajatu. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimana yu'addu dianggap orang itu min hizbil ulama, dari kelompok ulama. Man hadi darajatu, orang yang derajatnya seperti itu. Maksudnya apa? Orang yang derajatnya seperti itu, yang tidak tahu tentang mudarat dan bahayanya dunia, bagaimana bisa dianggap sebagai ulama? Yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia dianggap malah sebagai tahanan setan. Kalau tahanan setan berarti dikendalikan oleh setan. Hawa nafsu menguasai dirinya sehingga ia tidak mampu melihat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya musuh kita disebutkan di dalam Al-Quran itu dua, Pak. Yang pertama siapa? Setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu buat kalian, kata Allah, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Yang kedua, apa lagi musuh kita? Apa? Hawa nafsu. Inna nafsa
la ammaratun bisu. Hawa nafsu mengantarkan kepada kejahatan. Kalau kita tahu diberitahu oleh Allah tentang dua musuh kita, maka hindari. Yang ketiga, dunia. Dunia itu musuh. Kalau musuh, jangan berteman. Kalaupun berteman, jangan terpengaruh. Itu maksudnya. Ente boleh saja nyari dunia, boleh nyari uang sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, uang itu gunakan untuk kebaikan diri ente. Karena Allah, misalnya apa? Uang itu kalau ada orang butuhkan, tentu ada sedekah, ada wakaf. Ini masjid kan butuh wakaf nih. Butuh uang itu jangan digunakan untuk disimpan. Gunakan untuk kepentingan investasi akhirat ente. Sebelum kita menyesal. Kenapa? Karena dunia itu adalah sesuatu yang jangan sampai kita terikat dengan dunia itu. Termasuk harta kita. Saya pikir ini ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membicarakan tentang munajat Nabi Daud dan perkataan Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu terkait dengan masih persoalan tentang ulamaul akhirah wa ulama usul. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang keutamaan akal, kemuliaan akal. Nanti baru kita masuk ke al-babu tsani, bab kedua membahas tentang i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Seperti apa tuh keyakinan ahlus sunnah wal jamaah? Supaya kita tahu. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.